Masih di Insert Story dan kita masuk ke segmen Colong Kabar. Calon Tong Akbar. memberi kabar. Ya, dan kabar yang kita berikan adalah kabar pasti karena itu kita ada di sini. Ya. Pastinya. Nah, kabar yang pertama kali ini ada berita unik juga. Ini datang dari anak-anak kos. Nah, ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, ya. Ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerawanan masalah keamanan di kos-kosan. Ya, karena memang kos itu ada dua hal yang harus dipatut diwaspadai, ada dua. Selain Pertama. keamanan yaitu keimanan. Nah, itu adalah keimanan, keamanan. kos-kosan tuh dua penyakitnya, keamanan dan keimanan ya. Karena ada bedanya itu. Ada dong, karena kalau keamanan ada barang yang akan dikeluarkan dari kamar Anda, tapi kalau keimanan ada sesuatu yang akan dimasukkan di kamar Anda. Ya, Ah, oke. waspada. Nah, berikutnya ini dia berita dari kos-kosan. Kos-kosan. Lu ada makanan nggak? Gue lapar banget. Ini yang masih bisa bertahan 3 hari. Irit-irit ya. Thank you kok. Ada saja tingkah pola para penghuni kos, kehilangan barang kecil hingga makanan seolah sudah jadi hal biasa. Sakit memang, tapi tak sesakit saat kehilangan dia. Huhuhuhu. Atas dasar itulah berbagai cara dilakukan agar dia kembali atau tak kembali hilang. Eits, ini soal barang atau makanan ya, bukan dia yang pergi begitu saja tanpa aba-aba. Beragam tulisan bernada peringatan kerap tertempel di berbagai sudut rumah kos. Isinya pun tak jarang memancing gelak tawa. Mulai dari bertuliskan curhatan miris lantaran hidup serba pas-pasan, hingga sumpah serapah bernada pasrah lantaran yang tersisa hanya remah-remah kenangan. Itu tadi. Itu banyak ya hal-hal peringatan yang ditulis, ditempel, Lucu-lucu. lucu-lucu semuanya. Tapi Ada yang beberapa unik ya. Ada yang kita highlight yaitu yang pertama tadi kalau mau maling berdoa lebih Ya, dulu karena pasti Anda tidak akan selamat. Sebenarnya lebih tepatnya kalau maling usahakan selain berdoa, kalau bisa berdua. Jadi ada yang saling mengawasi ya. Ada orang, Ya, ada orang. bukan karena Anda kurang berdoa, tapi mungkin karena tidak berdua. Ya. Tapi yang jelas kalau di kos-kosan itu Iya. barang yang hilang memang yang remeh-temeh. Remeh-temeh, sandal Yang dicuri. jepit. Ya memang seharusnya gitu. Karena namanya mencuri pasti remeh-temeh. Karena Mencuri itu tidak ketemu dengan yang punya. kalau ketemu Bukan remeh-temeh, apa? ramah tamah jadinya. Jadi kalau ketemu yang punya jadi ngobrol. Ngobrol. Ya, Nggak gimana? jadi nyolong. Nggak jadi nyolong. Nggak jadi Oke, remeh. ada highlight kedua yang kita Lihat ini ya, tuh. peraturannya. Ini. Maling dilarang masuk, yang ngekos di sini orang sengsara semua. Ini peringatan atau apa sebenarnya? Ini sebenarnya bukan peringatan, Peringatan tapi lebih ini. ke syarat-syarat. Kok syarat-syarat? Karena yang ngekos orang sengsara sebenarnya justru maling boleh masuk. Karena Karena kemungkinan maling itu kenapa dia maling? Karena dia hidupnya sengsara. jadi Nah, kalau yang di kos ini orang sengsara semua, berarti maling boleh masuk karena dia juga sengsara. maling Harusnya. dilarang masuk, yang ngekos di sini orang sengsara. Oh, Nah, harusnya orang kaya dilarang masuk karena yang ngekos di sini sengsara semua. gitu. ini sebenarnya ada bukan peringatan syarat-syarat masuk kos itu ya. Harus Aturan orang sengsara. berikutnya nah, ini nih. berikutnya, ini Ada dia lagi. yang kita highlight yaitu ini yang tadi ya. Pesan untuk para maling sebelum maling berdoa dulu. Berdoa dulu. Ini seperti kalau di gang dulu ada Ya. ngebut benjut. Nah, itu ya, jadi gitu kan. kalau- itu lebih ke ancaman. Ancaman. Karena itu backgroundnya dulu di gang itu ada ngebut. Hah? Nah, satu gang itu semuanya akhirnya benjut semua. Karena dipukulin. Nah, ini ada berikutnya yaitu ada awas maling nih di atas ada CCTV. Jangan kalau Ini just- gimana menurut ini Anda? bukan peringatan tapi pemberitahuan. Peringatan lah. Ini bisa jadi pemberitahuan blunder. Maksudnya? Siapa tahu malingnya memang mau mencuri CCTV. Terus? Awalnya dia nyari-nyari bingung, begitu dikasih tahu ada CCTV di atas, malah tahu tempatnya. Oh iya. Gampang. Malah pengalaman. dikasih tahu. Saya dulu rumah saya kasih 4 CCTV, Akhirnya 3 hilang. kok hilang? Nah makanya saya Akhirnya sekarang gimana? saya tambah 1 lagi, jadi ada 2. Uh-uh. Saya pasang CCTV saling berhadapan. Fungsinya? Jadi yang ini ngawasin CCTV yang ini ngawasin yang ini. Itu dua-duanya nggak hilang. CCTV-nya nggak hilang, tapi barang elektronik lain hilang Akhirnya semua. 2 CCTV itu cinlok ya. Akhirnya 2 CCTV itu cinlok. Karena tiap hari pandang-pandangan. Baik. Berikutnya lah nih. Berikutnya ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat langka. Ah. Apakah itu kita lihat. Ini fittingnya.
Kura-kura lawan kepiting, kukira kita something, padahal nothing. Malah jadi curhat. Ini terus terang saya juga baru melihat kura-kura yang seperti ini ya. Nyamar kayaknya dia ya. Bukan menyamar, itu tadi, kan itu 90 tahun. Makanya banyak ganggang. Ganggang ya. Kalau mungkin kita tunggu 10 tahun lagi mungkin sudah jadi jalan raya ya, bukan ganggang. Bukan cuman ganggang ya. Iya ya. Iya, Dan jadi kalau jalan. kita mau tunggu 20 tahun lagi udah banyak klaster di situ. Iya, iya, iya. Nah, Ganggang Pak, tanaman, ganggang itu. mungkin orang bertanya-tanya bagaimana bisa tahu bahwa usia kura-kura itu 90 tahun. Anda tahu nggak? Ini banyak kadang kita ilmuwan yang sok tahu ya menganalisa, oh ini 90 tahun, ini 100 tahun. Buktinya dari mana? Nah ini saya tahu. Kan dia nggak bisa. Triknya supaya kita tahu usia kura-kura. Karena kura-kura itu kan nggak bisa ngomong. Ya, nggak Makanya bisa. supaya kita tahu usianya, kita tanya sama teman kura-kura itu. Ya kan juga nggak bisa ngomong. Loh, yang nggak bisa ngomong kan kura-kura itu. Ya. Nah, temennya mungkin bisa. Kura-kura itu nggak bisa ngomong, tapi temennya mungkin. Karena itu diketahui usia 90 tahun Iya. karena dikasih tahu oleh ada kura-kura yang 100 tahun ngomong dia 10 tahun lebih muda dari saya. Gitu. Karena yang bisa cerita usia kura-kura berapa, pasti kura-kura yang lebih tua lah. Iya. Iya, pasti Makanya ya. binatang yang paling banyak di peribahasa itu ternyata kura-kura di ungkapan-ungkapan. Enggak dong. Kura-kura. Kura-kura dalam perahu. Iya, satu. Dalam perahu ada kura-kura. Ya iya. Kura-kura tidak di luar perahu. Iya, itu berita kura-kura kali balik deh ke berita manusia ya. Nah, Kali ini mengenai wanita cantik, dokter, tapi selain dokter ada juga keunikan dari dokter ini. seperti apa? Ini dia. Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Ada yang besar tapi bukan harapan. Apakah gerangan? Otot. Ya, seorang dokter cantik imut dan menggemaskan asal Cina rupanya memiliki badan bak seorang binaragawan. Seolah berbanding terbalik dengan wajahnya. Postur dan bentuk tubuhnya sungguh buat geleng-geleng kepala. Kekar bagai pagar, tak lembek seperti agar-agar. Yang buat salut, ia juga mengerahkan segala kemampuannya untuk turut andil memerangi virus corona. Total hampir 200 jiwa ia selamatkan. Tentu tak lupa ia turut menjaga selalu kebugarannya. Lantaran tempat fitness banyak yang tutup, ia pun menjadikan kubis sebagai dumbbell di tempat tinggalnya. Wow, ini Ya. penampilan yang sangat berbeda dari paras dan tubuh ya. Iya benar sekali ya. Kalau lihat profesinya dokter, kalau melihat wajahnya, ini banyak orang yang ngaku sakit pasti. Karena dia cantik, Sekarang dia pasti kalau saya pun kalau ke tempat dia pasti ngaku sakit. karena dia cantik. Kenapa? Dari wajah. Tapi kalau dari badannya, ini kebalikannya. Kenapa? Kalau nggak ngaku sakit tuh. Bisa ditonjok. Nggak ngaku Bayangkan sakit. Anda bertetangga dengan dia gitu ya. Waduh. Kan biasa tetangga ngintip nih, segini kan kalau ngintip cuman segini ya. Kepalanya ngintip, wah wajah. cantik Oh, gitu. cantik. Begitu lihat, oh anaknya. Begitu kita masuk, lihat, oh bapaknya. segini. Tapi itu tadi, Itu tapi bagaimanapun kecil. juga kita kasih apresiasi karena dia sebagai dokter membantu menyelamatkan hampir 200 nyawa selamat dari korban virus corona. Luar biasa Itu dia. apresiasinya. Dan Dan tapi mengisi waktu karena gym banyak yang tutup. Tadi dia tetap melatih otot dengan mengangkat sayur kol. kol. Nah ini Tapi luar kalau biasa. saya lihat mungkin bukan karena ngangkat sayur kol ya. Tapi Dia sebenarnya ngangkat sayur sama kol yang ngangkutnya. Jadi saking besarnya. Iya. Anda ini sebagai saran ya, sebagai saran. Kolnya, kol diesel. Anda mungkin Anda ke gym deh. nah Ya. nih, saya kira nih mohon maaf. Banyak orang yang walaupun sering ke gym tapi gagal membesarkan tubuh. Iya. Karena pada dasarnya semakin banyak orang datang ke gym itu bukan membesarkan tubuh. Tapi yang jelas membesarkan gym itu. Jadi dia bisa jadi buka cabang lebih banyak gitu. ini ya patut diperhatikan. Banyak orang ikut gym 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bosen berhenti. Berhenti. Badan tidak besar, tapi gym itu semakin lama semakin besar. ya. Itu dia. Nah mungkin hanya sekian colong kabar hari ini. Ya. Karena kabar yang kami berikan bukan kabar yang kabur. Ya. Karena kalau kabur susah nangkepnya. Ya. Betul sekali. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini masih ada yang berita-berita yang lebih menarik. Tetap di Insert Story.